Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrani Matomola. Saya dari kelas manajemen H dengan NIM 3402190246. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP dengan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya sudah menulis standar operasional prosedur SOP menurut para ahli. Di sini ada yang pertama, yaitu menurut Ani Sailendra, pada tahun 2014 kutipan halaman 16 yaitu memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Menurut Aini T. Semohadiwijoyo, pada tahun 2015, kutipan halaman 90 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur SOP atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kewajiban dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Menurut Lasmi, pada tahun 2008, kutipan halaman 52, standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Di sini saya sudah menulis kurang lebih 6 dari para ahli, karena minimal 3 saya menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya menulis 8 dan terakhir menurut Budi Harjo. Selanjutnya yaitu manfaat SOP, Standard Operation Procedure. Di sini SOP mempunyai manfaat yang bisa didapatkan di antaranya adalah keterbukaan informasi, tetap konsisten, penyesuaian jadwal, mereduksi kegagalan, kepatuhan terhadap hukum, pertimbangan untuk memperbaiki kerja sebagai standar pelatihan, peningkatan keterampilan kerja, membantu auditor manajemen sebagai dokumen untuk improvisasi alur kerja. SOP yang tidak sesuai bisa menyebabkan proses pencapaian visi dan misi perusahaan tidak segera tercapai. Maka, jika SOP dijalankan dengan benar, maka perusahaan akan mendapat banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut. Manfaat dari penggunaan SOP secara tepat menurut Fajar Nuraini pada tahun 2016 kutipan halaman 42, yaitu kejelasan prosedur, efisiensi waktu, standarisasi kegiatan, mempermudah evaluasi, mempertahankan kualitas, meningkatkan kemandirian karyawan, informasi kompetensi dan cara meningkatkannya, dan yang terakhir dan selanjutnya yaitu fungsi SOP, Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur memberikan fungsi sebagai berikut, yaitu konsistensi, reduksi kesalahan, komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Konsistensi dalam cara seseorang melakukan tugas atau kegiatan tertentu, semakin konsisten suatu proses dari orang ke orang, semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas. Selanjutnya yaitu reduksi kesalahan. Prosedur tertulis merinci serangkaian instruksi untuk melakukan tugas selama setiap individu dalam tim melakukan tugas seperti yang tertulis. Ada peluang yang lebih besar untuk mengurangi kesalahan. Komunikasi membutuhkan SOP di organisasi salah satunya yaitu kepentingan komunikasi. Dengan perbaikan yang dilakukan pada proses prosedur operasi diperbarui dan setiap pembaruan memerlukan pelatihan baru. Memperbarui SOP menyediakan metode untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawan. Selanjutnya yaitu tujuan membuat SOP. Tujuannya adalah memastikan apakah memiliki sistem dan proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individunya. SOP membantu mengevaluasi lebih dari apa yang akan dilakukan sekarang, tetapi juga memutuskan bagaimana untuk maju. Misalnya, jika organisasi akan menerapkan software baru, untuk menentukan software yang akan dibeli, perlu tahu bagaimana karyawan akan menggunakan software tersebut dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi proses dari bisnisnya. Selanjutnya, jika memiliki SOP yang lengkap,
Jika memiliki SOP yang lengkap dan menyeluruh, maka dapat menggunakannya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan software akuntansi yang baru dengan sepenuhnya memenuhi atau memahami proses saat ini dan akan membuat pilihan terbaik untuk organisasinya. Selanjutnya di sini ada 5 perusahaan contoh SOP. Yang pertama yaitu SOP dari PT Trijaya, SOP penambahan dana kas. SOP penambahan dana kas saya perlihatkan di sini. Ada lambang chart flow atau flow charts di sini sudah ada kegiatan, ada 9 kegiatan, selanjutnya dokumennya 3 dan sesuai lambang flow charts dan sudah saya analisis, ada 5. Kedua, PT Keuangan Network atau SOP dari analisis kelayakan keberlangsungan bisnis. Di sini ada 11. Selanjutnya dokumennya ada 2. Yang ketiga yaitu SOP perusahaan makanan. SOP perusahaan makanan tidak terdapat dokumen karena isi pengemasan dan pemeriksaan barang selanjutnya dikirim kepada bagian distribusi. Selanjutnya SOP pembayaran utang usaha Graha Abadi. Di sini dokumen terdapat 2 dokumen yaitu surat permohonan pembayaran utang serta buku keluar bank dan mempunyai kegiatan 5 kegiatan. Yang terakhir yaitu SOP pasca workshop penyusunan anggaran. Sesudah acara penyusunan anggarannya di CV Jaya Abadi. Di sini ada 4 kegiatan dan dokumennya memiliki formulir omset, biaya investasi dan karyawan, kertas kerja, pendapatan biaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu SOP, cara membuat SOP yang baik dan benar dari perusahaan. Yang pertama, yaitu perusahaan Trijaya atau SOP penambahan dana kas. Nomor 1. Di sini jenis kegiatannya yaitu yang pertama, menyusun cash flow atau alur kas dalam rencana kebutuhan operasional. Di sini yang kedua kita lewat 2 atau 3 ya. Kita lewat 3. Selanjutnya kegiatan yang kedua adalah mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana. Kita lewat 3 lagi. Yang ketiga adalah verifikasi dokumen. Yang keempat adalah menandatangani dokumen. Ntar saya akan mengetik semuanya dulu. Di sini kegiatan ada 9 dan sudah saya tulis semua 9 kegiatan. Yang pertama menyusun cash flow dalam rencana kebutuhan operasional. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana. Yang ketiga yaitu verifikasi dokumen. Selanjutnya menandatangani dokumen yang sudah diverifikasi, membuat aplikasi cek atau biliet giro, menandatangani cek atau biliet giro berdasarkan surat kuasa, pemeriksaan kembali dokumen sebelum divalidasi,
validasi cek atau biliet giro sebagai bukti penambahan dana kas. Selanjutnya yang terakhir yaitu penarikan dana kas dilakukan dengan menggunakan ATM. Di sini saya menganalisis kegiatan yang sebelumnya SOP tersebut masih mentah atau berbentuk kalimat saja dan sekarang saya memasukkan dan analisis kepada tabel. Menyusun cash flow dalam rencana kebutuhan operasional dan kegiatan yang pertama biasa dilakukan oleh staf keuangan. Kita cari lambang flow charts. Biasanya pertama yang dilakukan yaitu lambang ini. Selanjutnya, kita ambil ulangi lambang yang lebih kecilnya. Nah, ini. Kita hapus saja. Kita memakai warna hitam. Selanjutnya, nomor kegiatan yang kedua, mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana. Dilakukan masih oleh staf keuangan, namun lambangnya berbeda. Lambangnya memakai yang ini. Yang berarti simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output. Atau mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana. Kita bisa melakukan, bisa memakai lambang yang flowcharts yang ini nih. Nah, kita ganti yang hitam. Selanjutnya no fill. Selanjutnya verifikasi dokumen dilakukan oleh bagian akuntansi. Verifikasi dokumen oleh bagian akuntansi. Lambang flowchart masih sama. Yang artinya kotak seperti ini processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, kegiatan 4, menandatangani dokumen yang sudah diverifikasi. Dilakukan oleh manajer keuangan. Kita lihat flowcharts. Dilakukan oleh manajer keuangan. Selanjutnya yang kelima, membuat aplikasi cek atau biliet giro yang dilakukan oleh staf keuangan. Yang kelima. Selanjutnya yang keenam, yaitu menandatangani cek atau biliet giro berdasarkan surat kuasa.
Di sini oleh manajer keuangan. Masih kotak lambang flowcharts. Selanjutnya, kegiatan yang ketujuh, pemeriksaan kembali dokumen sebelum divalidasi oleh direksi. Di sini simbol decision atau keputusan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada, yaitu lambangnya yang ini. Nah, kita bisa pakai ini. Kita novel. Selanjutnya, kegiatan yang ke-8, validasi cek atau biliet giro sebagai bukti penambahan dana kas oleh staf keuangan. Kita memakai simbol yang processing simbol. Processing simbol. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penarikan dana kas dilakukan dengan menggunakan ATM. Yaitu yang last one, yang terakhir, kita bisa memakai flowcharts lambang yang star dan finish yang seperti ini. Awal dan akhir, kita bisa melakukan dan menggunakan gambar tersebut di awal dan akhir. Tanda sudah selesai ataupun tanda untuk memulai. Selanjutnya di sini dokumen ada 3, yaitu dari mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana. Yang kedua, surat pengajuan. Surat pengajuan permohonan. Selanjutnya yaitu biliet giro atau cek. Kita bisa mengambil dari kegiatan yang ke-6, biliet giro atau cek. Selanjutnya yang terakhir yaitu kartu ATM. Penarikan penambahan dana kas akhir. Kartu ATM. Kita memakai flow direction symbol, yaitu simbol untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Atau bisa disebut connecting line atau garis koneksi. Kita memakai garis koneksi tersebut. Selanjutnya, dari staf keuangan ke bagian akuntansi, kegiatan 2, kegiatan ketiga. Di sini saya sudah melakukan connecting line pada kegiatan 5. Selanjutnya, agar tidak menyita waktu lebih banyak, kita sambungkan dari kegiatan 5 ke kegiatan 6. Selanjutnya,
Dari kegiatan 6 ke kegiatan 7. Kita ulang, memakai connecting line. Selanjutnya dari kegiatan 7 sampai ke kegiatan 8. Selanjutnya dari kegiatan 8 sampai kegiatan terakhir atau kegiatan 9. Saya ulang. Kita memakai connecting line yang lurus. Ya. Oke. Selesai. Saya jelaskan satu persatu kembali. Di sini SOP standar atau Standard Operating Procedure, yaitu penambahan dana kas dari PT Trijaya. Ada 9 kegiatan. Yang pertama yaitu menyusun cash flow atau alur kas dalam rencana kebutuhan operasional. Di sini yang pertama, simbol yang pertama dilakukan yaitu terminator simbol. Untuk permulaan start atau akhir, finally, dari stop, dari suatu kegiatan. Pertama, yang dilakukan oleh staf keuangan yang disambungkan dengan connecting line atau garis koneksi. Kepada kegiatan yang kedua, mengajukan permohonan khusus untuk penambahan dana yang biasa disebut processing simbol. Processing simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu verifikasi dokumen yang masih melakukan atau menggunakan komputer dari bagian akuntansi. Di sini pihak yang terkaitnya ada 4, yaitu staf keuangan, bagian akuntansi, manajer keuangan, dan direksi. Selanjutnya, connecting line pada kegiatan 4 menandatangani dokumen yang sudah diverifikasi oleh manajer keuangan. Di sini masih menggunakan processing simbol. Yang keempat menuju kegiatan 5, yaitu membuat aplikasi cek atau biliet giro oleh staf keuangan yang masih menggunakan komputer. Kegiatan yang keenam yaitu kembali lagi menandatangani, namun sekarang menandatangani cek atau biliet giro berdasarkan surat kuasa direksi. Surat kuasa direksi menunjukkan atau mengharuskan surat dari cek biliet giro ditandatangani oleh manajer keuangan. Pada kegiatan 5 sampai kegiatan 6, kita menggunakan connecting line dan processing simbol. Masih menggunakan processing simbol. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan kembali dokumen sebelum divalidasi oleh direksi. Pada kegiatan yang ketujuh, kita menggunakan simbol yang seperti ini, yaitu simbol decision atau keputusan. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya pada kegiatan 7 menuju kegiatan 8, menggunakan connecting line, yaitu processing simbol kembali. Validasi cek atau biliet giro sebagai bukti penambahan dana kas, menggunakan processing simbol karena pengolahan data tersebut menggunakan komputer. Selanjutnya, penarikan dana kas dilakukan dengan menggunakan ATM. Ini kita proses akhir atau stop, finally, kita menggunakan terminator simbol yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terminator simbol dilakukan pada kegiatan pertama dan kegiatan terakhir.
Di sini saya jelaskan dokumen, ada 3 dokumen, yaitu surat pengajuan permohonan pada kegiatan kedua, dan selanjutnya yaitu biliet giro atau cek dokumen pada kegiatan keenam, dan terakhir yaitu kartu ATM yang dilakukan oleh staf keuangan untuk penarikan dana kas yang sudah ditambahkan. Oke, ini yang sudah saya jelaskan, yaitu SOP penambahan dana kas. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.